Shalom saudara, malam ini kita akan lanjutkan renungan malam kita, melanjutkan hari yang kemarin. Kemarin kita belajar bersama-sama dalam judul renungan tambahkan iman kami. Nah, kita sudah melihat kemarin dua konteks mengapa murid-murid Yesus berseru dan meminta kepada Tuhan supaya iman mereka ditambahkan. Yang pertama, karena ada skandal, ada jeratan dari luar, ada cobaan dari luar yang berusaha untuk menghancurkan iman, menjerat dan membuat orang-orang percaya terperangkap dalam kesesatan dan dalam dosa. Ya, ini tentu saja sudah dilakukan oleh iblis dengan memakai orang-orang. Yang kedua, kita sudah lihat bahwa karena itu ada hubungan dengan pergumulan di dalam hati kita sendiri, dalam diri kita sendiri untuk mengasihi, ya. Karena itu kita perlu membangun iman yang benar. Tidak mudah untuk membangun relasi secara baik dengan orang-orang di sekitar kita, kecuali kita punya perspektif iman yang benar. Pada waktu kita mempercayai Allah yang mengasihi kita dan memperlakukan kita dengan kasih yang tiada terhingga, maka kita juga akan bisa belajar untuk mengasihi orang-orang yang juga mungkin melukai kita, ya. Sesuatu yang membuat kita harus bergumul secara hati, emosi kita untuk tetap mengasihi, ya, hidup mempraktikkan firman Allah dalam kebenaran iman yang tertuju dan bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi malam ini mari kita akan lihat bagian yang ketiga, dan ayat yang akan kita perhatikan adalah ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, hal ini berhubungan dengan apa, saudara-saudara? Bahkan tantangannya bagi murid-murid dan juga bagi kita adalah tentang bagaimana kita tetap memiliki konsep iman yang benar dalam hubungan dengan Tuhan sebagai hambanya. Semua orang Kristen percaya dan yakin bahwa dalam hubungan dengan Tuhan kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan. Namun ada sebagian yang merasa sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, maka Tuhanlah yang seharusnya, atau bahkan kita memperlakukan Tuhan itu sebagai pelayan bagi kita, sebagai yang harus memenuhi kita, yang harus menyenangkan kita, yang harus memelihara kita, yang harus memberkati kita, yang harus membuat segala sesuatu nyaman bagi kita di dunia ini, yang harus melindungi kita dari konflik, yang harus melindungi kita dari kebangkrutan, yang harus melindungi kita dari orang-orang yang jahat bagi kita. Seakan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, kita memperlakukan Tuhan dan ingin Tuhan memperlakukan Tuhan seperti itu, bahwa pada waktu kita sebagai hamba-hambanya pulang dari ladang, pulang dari mengembalakan kambing domba, pulang dari mengelola ternak, dan pada waktu kita ada di rumah majikan, di rumah Tuhan, setelah selesai melakukan itu, maka kita yang harus dilayani oleh Tuhan kita, ya, memberi kita makan, menyodorkan kita makan, mengajak kita makan, seakan seperti itu. Tetapi perhatikan sikap seorang hamba yang benar yang diajarkan oleh Yesus. Sekalipun kita melakukan pelayanan kita dengan baik, fungsi dan peran kita dalam kehidupan sebagai orang percaya dengan baik, kita telah memperlakukan orang lain dengan baik. Sebagai hamba-hamba Tuhan kita telah melakukan bagian-bagian pelayanan kita. Sebagai pelayan kita melakukan semuanya dengan baik. Dia punya hak untuk menuntut. Tuhan seakan harus memperlakukan kita dengan baik. Dan seakan-akan Tuhan harus sekarang gantian melayani kita, menjaga keluarga kita, menjaga kesehatan kita, menjaga bisnis kita, menjaga damai sejahtera kita.
memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan emosional kita yang membuat kita rasa tentram dan nyaman. Tidak. Seorang pelayan harus terus melakukan bagiannya dengan setia. Dan bahkan dalam ayat yang ke-10 bagian akhir itu dikatakan, seharusnya sebagai pelayan kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, ini perlu sikap hati yang benar. Dan ini perlu sikap iman, beriman yang benar. Dan dalam keadaan itu murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami. Nah, mungkin malam ini pada waktu saudara akan dan saya akan tidur, kita perlu mengingat. Mungkin kita sadar bahwa cara kita beriman kepada Tuhan sama-sama. Dan ketika murid-murid berkata tambahkanlah iman kami, ini bukan soal saudara, bukan soal jumlah ya, karena punya satu iman atau punya setengah iman, sekarang Tuhan tambahkan setengah jadi satu, atau punya satu sekarang imannya lalu minta Tuhan tambahkan satu lagi supaya imannya menjadi dua. Tidak, tambahkan iman ini. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6, Yesus akan berkata dengan pernyataan yang sangat menarik, kalau sekiranya kamu mempunyai, perhatikan, mempunyai iman sebesar biji sasalu saja. Jadi ini soal apakah kita menjalani hidup sehari-hari kita dengan beriman atau tidak dalam menghadapi keadaan di luar kita, menghadapi pergumulan-pergumulan batinnya kita, dalam menjalankan fungsi dan peran kita sebagai orang percaya. Apakah kita melakukan itu dengan iman? Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau ada iman sebesar biji sawi, tidak harus segede gunung. Bukan soal satu atau dua atau tiga iman yang telah dimiliki, enggak. Yang penting ada iman. Seperti dalam Lukas, nanti kalau saudara baca di pasal berikutnya, pasal 18 ayat 8 ya. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ini persoalan saudara dan saya pada waktu kita merenungkan bagian firman Tuhan. Ini bukan soal ditambah-tambahkan menjadi semakin banyak iman, tapi ini bicara tentang tantangan untuk hidup dalam beriman yang benar kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Percaya sesungguhnya kepada Allah bahwa Dia sudah sangat mengasihi kita. Dia sudah sangat baik. Dia sudah mencurahkan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Dia tetap Allah yang pegang kendali atas seluruh hidup kita. Jadi mari kita hadapi semua kenyataan dengan tetap mempercayai Allah. Keadaan dunia boleh berubah. Ketika ada masalah-masalah keamanan yang mungkin meresahkan kita hari-hari ini, keadaan keuangan, ya, ekonomi, walaupun sekarang ini kita juga mulai makin ada harapan, tapi mungkin masih ada gangguan-gangguan yang membuat kita takut. Belajar untuk benar, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, tetap setia memelihara kita. Yang penting kita tetap mempercayai Dia dalam segala keadaan hidup, dalam menata hati kita, menata kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anaknya, hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus, Kau sahabat mulia, ku senang di sisimu. Kau besertaku selamanya hingga tiba ajalku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, yang meneguhkan kami, meyakinkan kami bahwa menghadapi apapun kenyataan, Engkau Allah yang menyertai kami, yang ada dan terus setia atas kami. Engkau akan meneguhkan kami, menguatkan dan menopang kami, sehingga kami terus berjalan dalam iman bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang malam ini ketika kami beristirahat. Biarlah Tuhan terus pimpin dan sertai. Teguhkan kami dalam keyakinan akan perlindungan-Mu. Yakinkan kami akan naungan-Mu, dan bahwa Engkau akan terus memimpin kami dalam segala kenyataan. Karena itu Bapa di dalam surga, berkati juga semua anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak dalam tiap keluarga. Sebagai suami, Tuhan terus pimpin di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini. Tuhan yakinkan bahwa Tuhan menyertai, yakinkan bahwa Tuhan akan terus menolong, yakinkan ibu-ibu sebagai istri, Tuhan berikan kekuatan untuk terus hidup dalam kesetiaan akan Engkau. Berkati anak-anak kami, berkati orang-orang yang sudah lanjut usia. Biarlah malam hari ini kami semua dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Berkati tiap rumah tangga dan keluarga untuk terus menikmati dan merasakan sukacita dan kebahagiaan di dalam iman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin Tuhan, sekali lagi berkati kami semua di malam hari ini. Berkati semua orang yang kami kasihi, berkati semua orang yang mengasihi kami juga. Orang-orang di sekitar kami, tetangga-tetangga kami, biarlah perlindungan Tuhan atas mereka juga boleh mereka nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.